skenario seperti apa, kalian bisa menghitung jumlah apa ya nih, toilet, gazebo, alat keselamatan, tempat sampah. Kalian ini observasinya saat bentar. Kalian ini observasinya saat river tubing atau kalian menyusur menyusur sungai untuk river tubing atau seperti apa ya teknisnya kira-kira? Lebih ke saat untuk melakukan river tubingnya itu, Pak. Jadi kayak Melakukan observasi langsung di lokasi jalur river tubing. Berarti kalau misalnya river tubingnya berhenti di tengah jalan satu kali, berarti kalian hanya melakukan observasi di 3 tempat gitu ya? Di awal mau keberangkatan, di tempat rehat di tengah jalan, di tengah sungai, dan terakhir di tempat akhir. Atau gimana? Iya Pak, kayak gitu rencananya. Jadi sekitar area si river tubingnya, mulai dari pos awal mungkin kata Bapak juga di tengah sama di akhir, itu tuh seberapa banyak. Kalau ternyata nggak ada istirahat di tengah, berarti di awal sama di akhir. Benar nggak Pak? Kalian tuh awal akhirin terus. Jadi ya Allah. Jadi atau jadi ngapain kalian river tubing? Ya udah kalian aja ke titik start atau ke titik finish. Enggak Pak, salah. Berarti kan kayak gitu biasanya ada titik-titik pemberhentiannya kan Pak, pasti kan. Nah, pasti Pak. Udah pernah ya? Udah pernah river tubing kalian? Belum, cuma biasanya ada gitu. Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut, observasi langsung mengamati jalur river tubing, kondisi lingkungan sungai, mana tadi kondisi sungai nih? Jadi ini yang ada yang ukur sungainya nggak ini? Yang tadi kan Pak Dede udah panjang lebar tuh ngejelasin. Ini loh cara ngukur sungai, bla bla bla. Di Gubuk Lakah ini ada nggak? Iya sih Pak, kayaknya gitu. Kan ada kapasitas pengunjung juga, mungkin berarti ada ya Pak? Bentar. Orang kelompok 13 belum bahas ya. Supaya bisa jadi apa? Supaya bisa jadi apa Pak Dede pembanding ya? Riset perbandingan. Ini antara river tubing Gubuk Lakah sama river tubing di Dewi Anom, itu parameter yang dikumpulin ini jangan terlalu jauh gapnya. Bahkan harus overlap 80% loh. Iya, overlapping 80%. Jadi kalau misalnya tadi yang udah dibahas kan di Dewi Anom ya. Nah, itu tuh jadi jangan sampai nanti ketika udah dikumpulin ternyata data Dewi Anom sama data Gubuk Lakah ini jauh banget gap datanya. Sedangkan kebutuhan overlay-nya 80%. Overlay data ya, overlay datanya nyampe 80%. Gitu. Bukan ngikut, nambahin kalau maupun. Jadi iya, jadi boleh kalian punya keunikan tapi jangan berlainan gitu. Jadi misalnya kayak di sini Dewi Anom manajemen ada K3. Di Gubuk Lakah manajemen ada K3 boleh, tapi K3 plus apa gitu lah. Termasuk yang di Dewi Anom juga, Dewi Anom pengen di Gubuk Lakah misalnya terkait manajemen mana nih? Potret tata kelola keberlanjutan sosial. Nah, berarti di Dewi Anom juga untuk urusan manajemen harus ada yang terkait dengan keberlanjutan sosial. Aduh, lupa lagi. Iya, harusnya itu ya tadi. Sorry, baru tercerahkan kembali. Gitu.
masing-masing boleh punya keunikan. Tapi agar data ini bagus dan bisa bisa dipakai dengan lebih baik dan menjadi cadangan yang lebih baik juga, itu adalah dengan melakukan seperti itu. Masing-masing desa yang mirip, ini kan dipilih Gubuk Kelakah dan Dewi Anom bukan tanpa alasan, tapi adalah karena ada potensi yang sama, yaitu adalah river tubing. Seperti itu. Gitu ya. Bentar, tadi kelompok berapa? 13. Oh, 5. Terus? Ya, Gubuk Kelakah daya dukung. Terus? Oh, nggak tahu. Bentar, tadi kelompok 6 udah dibahas belum tadi? Udah, Bapak. Kalian merasa lebih bagus nggak, Wes? Kalian merasa? Kayaknya bukan mana ngikut mana, tapi lebih dielaborasi nggak sih, kalian ngobrol gitu. Iya, Bapak. Gitu. Jadi meskipun datanya overlay, tapi jangan sampai kalian kehilangan data keunikan dari masing-masing desa, intinya itu. Pak Hildan, ini teman-teman tuh gini. Apa pada Ini buat semua ya. Kalian tuh harus tahu kapan saatnya harus overlap, kapan harus berbeda sama sekali gitu tuh. Maksudnya maksimum overlapnya 20-30%. Kapan harus overlap nyampe 70 sampai dengan 80%. Gitu. Jadi untuk kajian komparasi, overlap 70-80% itu sudah wajib, fardu ain lah. Untuk kajian yang berbeda tapi saling senggol-senggolan sedikit, overlap maksimal 30%. Gitu. Baik dari segi metode, baik dari segi parameter gitu. Itu. Jadi jangan sampai ketuker-tuker gitu. Yang pengen dicari, yang pengen melakukan eksplorasi, malah melakukan komparasi gitu. Pengen melakukan komparasi, malah melakukan eksplorasi. Jangan sampai seperti itulah gitu. Tuh gitu. Oke? Do you understand? understand? Nah, Bisa. itu dan gini, karena kita banyak yang belum pernah ke sana, kepekaan di lapangan itu akan menentukan 20 dan 30%-nya itu. Iya, betul. Gitu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang saya tanya yang kira-kira jadi keunikan apa? Apa sih yang jadi keunikan di sini, keunikan di sana gitu maksudnya? Data apa Ku sih kira-kira yang unik? ini dan kau di sana. Allah. Iya. Apa kira-kira ada gambaran? Karena sebelum nyampe lapangan kadang sudah ada gambaran. Gitu. Itu bisa, betul. Nah, Dari hal-hal segi kayak harga, gitu Pak. maksudnya bisa jadi kearifan lokalnya beda. Apa, Teh Ayu? Dari segi harganya. Itu makanya dibandingin nih, harga di sini mahal, di murah. Tapi yang jadi keunikan tuh misalnya keunikan di pengelolaan di sini seperti apa, pengelolaan di sini seperti apa. Gubuk Kelakah mengedepankan river tubing yang ekstrim misalnya. Nah, ini yang mana gitu. Nanti keunikannya perlu dapat lah, intinya itu lah. Harus sampai lapangan dulu baru kerasa. Tapi dari tinjauan berita-berita dan lain-lain juga sebenarnya harusnya udah bisa, meskipun Teh Nataya dan Teh Gaida itu ngambil di Gubuk Kelakah. Nah, itu nanti harus cek nih keunikan, terkait keunikan. Ada nggak sih keunikan di Gubuk Kelakah yang tidak dimiliki oleh Dewi Anom misalnya? Kayak gitu. Itu studinya bisa dilakukan sebelum berangkat ke sana. Sudah bisa dimulai. Oke? Banyak. Oke. Ada lagi? Pak. Ada lagi? Kelompok selanjutnya.